Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Sebelumnya kita awali kajian dengan pembacaan suratul Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan pahala Fatihah ini untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul, seluruh keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, ahli ulama, syuhada, orang-orang soleh, para wali-wali kekasih Allah, khususnya untuk guru-guru kita, kakek nenek kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat mereka di dalam surga. Allah berikan pada kita keluarga, keturunan, orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin, syafaat mereka nanti pada hari kiamat. Semoga Allah juga kumpulkan kita bersama mereka di dunia, di mahsyar, dalam surganya Firdaus tertinggi, tanpa hisab, tanpa adab, tanpa fitnah. Dan dengan harapan Fatihah dan barokah majelis ini, semoga Allah sembuhkan yang sedang sakit, diganti dengan sehat walafiat, baik pada diri kita, keluarga kita, kaum muslimin wal muslimat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan kubur kepada almarhum almarhumah, orang tua, kakek nenek, keluarga, dan seluruh kaum muslimin yang telah mendahului kita. Semoga Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Allah terima amal ibadahnya, ampuni dosa-dosanya, dan tempatkan dalam surganya. Juga Allah ampuni dosa-dosa kita, perbaiki keadaan kita, negara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, iman yang kuat hingga akhir hayat, juga rezeki yang lapang, barokah, manfaat dunia akhirat. Allah permudah semua urusan kita dunia akhirat. Allah pun berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan saleh salihah. Allah ijabah doa-doa kita dan Allah istiqamahkan hingga akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa aslafuna salihun la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat, insyaallah. Kita sampai mana Pak kajiannya? Halaman 6 kan udah belum? Mukhalafatun lil hawadith sudah ya kemarin. Udah ya itu ya. Mukhalafatun, jadi tujuan kita ngaji ini apa sih Pak? Tujuan kita ngaji pertama untuk diri kita tentu ya, biar kita perbaikin sama Allah.
diri kita dulu diperbaiki sama Allah. Dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bilang, man yuridillahu bihi khairan, orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, akan Allah fahamkan dengan ilmu agama. Jadi kalau Allah udah pengen kita jadi orang baik, maka sama Allah tuh dikasih ilmu agama, termasuk ini ngaji. Jadi untuk memperbaiki diri, ini kita belajar ilmu agama. Yang kedua, kita ingin ada perbaikan sedikit demi sedikit di sekitar kita, mulai dari keluarga, tetangga, masyarakat, sampai negara, sampai seluruh dunia. Dan itulah tujuan Allah milih bapak-bapak. Dari sekian banyak warga begini, nanti RT berapa ini? RW 4. Lebih banyak yang hadir apa yang gak hadir? Pak, jujur aja. Mereka nggak hadir. Ya, Yang nggak hadir. lebih banyak yang gak hadir. Yang hadir lebih sedikit, gitu ya. Berarti bapak-bapak ini, ibu-ibu juga yang hadir. Pilihannya Allah. Banyak lebih dulu. Ya, dipilih sama Allah bukan karena kita lebih pintar. Mungkin yang lebih pintar dari kita nggak hadir juga, benar ya Pak? Bukan juga karena kita ini lebih soleh, lebih baik, belum tentu juga. Bukan juga karena kita ini lebih kaya, lebih ganteng, enggak juga. Ini murni pilihan Allah. Setuju nggak Pak? Setuju ya, kita ini dipilih Allah. Kalau dipilih Allah senang apa merengut? Kok mukanya merengut? Coba ucapin alhamdulillah Pak. Gitu dong, masa dipilih Allah merengut, jadi banyak utang Pak. Emang iya. Alhamdulillah. Senang dipilih Allah tuh alhamdulillah, gitu ya Pak. Nah, cuma namanya pilihan ya Pak. Kalau kita mutus, kalau kita milih atlet untuk jadi wakil negara kita, wakil daerah kita, itu kita berharap apa dari si atlet kita? Berhasilnya bentuknya apa? Apa Pak? Medali. Kita pengen dia ya bawalah perunggu dah, kalau enggak silver, kalau enggak perak, apalagi emas kan. Minimal perunggu-perunggu acan atau sertifikat dah minimal. Itu yang kita harapin dari wakil-wakil kita. Karena mereka digaji sama negara. Mereka dikasih dibiayai oleh negara atau oleh daerah. Nah sekarang kita ini dipilih Allah, yang gaji kita siapa? Yang gaji kita siapa ini? Oh iya, Allah Pak. Masya Allah. Yang pilih dia, maka dia yang gaji. Gajinya pakai apa? Pakai apa coba? Pakai keberkahan. Pakai bagi pahala. Oke, ya. Bapak kalau yakin bahwa kita ini lagi dipilih Allah, didatengin ke rumahnya, nah ini mestinya ngadoa. Coba Bapak mau ngadoa apa sekarang? Kalau sholat hajat aja 2 rakaat bisa mengabulkan hajat. Namanya sholat hajat ya Pak. Gimana ngaji? Kalau ngaji itu Nabi bilang la antal dua fata'allama baba minal ilmi khairun laka min an tusalliya al-faraqah mutaqabbalah. Kamu pergi ngaji 1 bab ilmu. Kata Nabi, Pak, bukan kata saya. Lebih tinggi, gede pahalanya daripada sholat 1000 rakaat yang diterima Allah. Sholat berapa rakaat Pak? 1000 rakaat.
Kalau 1000 rakaat lebih lagi, bukan 1000 doang pas, lebih dari 1000. Berarti 1000 berapa ya? Bisa 1002, 1005, 2000, kan lebih dari 1000. Kalaulah 1000, sholat hajat itu 2 rakaat. Kalau 1000 berarti berapa sholat? Kalau 1000 rakaat, berapa sholat hajat bisa? 500, benar. Jadi kalau Bapak ngaji lebih hebat dari 500 kali sholat hajat. Dikit banyak? Banyak. Makanya kata Imam Syafi'i, amalan badan, amal ibadah badan yang paling utama sunnah adalah ngaji, menuntut ilmu. Itu amalan paling utama, Pak. Jadi ini ibadah ini kita. Ngaji itu ibadah. Tapi heran saya, Pak. Kalau diajak yasinan banyak orang. Kalau diajak maulidan, sholawatan banyak datang. Kalau diajak zikiran, tahlilan lumayan banyak datang. Tapi kok kalau ngaji dikit, nah ini ada apa ini ya? Padahal pahalanya di dalam sholat ada nggak zikir? Di dalam sholat ada zikiran nggak Pak? Ada. Di dalam sholat ada sholawat nggak? Ada. Di dalam sholat ada baca Quran nggak? Ada. Tapi sholat 1000 yang di dalamnya ada Quran, zikir, sholawat 1000 kali itu baru menyamai sekali ngaji. Makanya Bapak jangan kebalik. Gitu maksud saya. Ya, kasih tahu ke teman-temannya, kasih tahu ke warganya. Jangan kebalik. Kalau kita nyari pahala, bukan artinya enggak boleh hadir yasinan, bukan. Kalau yasinan aja bisa datang, tahlilan bisa datang, tasyakuran rumah bisa datang, maulidan bisa datang, maka ngaji harus lebih bisa datang. Karena jauh lebih gede kalau nyari pahalanya Pak Bu. Ya, ngerti saya sini ya. Nah, jadi kalau sekarang ngaji itu sama dengan lebih dari 500 sholat, Bapak mau doa apa? Coba yang punya hajat, yang punya masalah, yang punya unek-unek, yang punya harapan, coba sekarang doa di tempat mustajab, majelis ilmu, musola atau masjid, majelis zikir, di tempat mustajab ya Pak. Nah, kita sekarang pengennya Bapak Ibu, tujuan dari ngaji kita datang Allah datangin kita itu ada di surat At-Taubah ayat 122. Silakan kalau mau dicek sendiri ya. Kata Allah ini, tidak boleh semua orang beriman itu pergi jihad, nggak boleh. Maka nalil mu'minina ayyamfiru kafah, nggak boleh semua orang beriman jihad semuanya, perang semuanya, pergi kosong Madinah, nggak boleh sama Allah. Kalau nggak boleh, terus sisanya ngapain dong? Falaula firqatun minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Kata Allah, harus ada sekelompok orang, sekumpulan orang yang ngaji, yang memperdalam ilmu agama. Jadi gak semuanya jihad, tapi kita juga jihad, tapi jihad di dalam. Apa jihad di dalamnya? Ngantuk ngaji Pak, jangan ngantuk Pak ya. Ngaji, setelah ngaji apa kata Allah? Wali yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tujuannya setelah mereka ngaji, mereka memberikan peringatan, menyampaikan isi kajian kepada orang-orang ketika mereka udah pulang. Yang dari suku lain datang ke Masjid Nabawi ngaji,
nanti kalau udah dapat hasil pengajian, mereka balik ke sukunya, nyampein apa yang mereka dapat. Begitu juga kita. Jadi tujuan Allah sekarang nih, milih bapak-bapak, ibu-ibu, biar bawa medali kalau pulang. Apa medalinya? Ilmu, benar. Ya Pak? Siap insya Allah? Doain. Bawa ke rumahnya deh minimal. Tadi ngaji ini, tadi ada, atau bapak-bapak yang bawa handphone boleh bikin status. Statusnya bukan cuma foto doang. Alhamdulillah bisa menghadiri majelis. Gak penting itu Pak, kayak gitu doang mah. Bikin statusnya isi kandungan kajian yang kita kaji, itu lebih manfaat. Nah Bapak tadi dapat dari saya apa aja tuh? Ya, yang penting-penting menurut Bapak, dibikin rangkuman. Bisa nggak Pak kira-kira? Bisa nggak Pak? Bisa insya Allah. Nah, dibikin rangkuman, Bapak sampein ke orang rumah, ke status WhatsApp-nya boleh, ke grup-grup boleh. Itu lebih saya sukai karena gini Pak, share ya. Dan kita diajarin sahabat Nabi dulu itu nggak ada pondok. Di zaman sahabat Nabi itu ada pondok pesantren ya? Nggak ada. Tapi sistem mini pondok, sistem mini ada di zaman sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang dari luar Madinah datang ke Masjid Nabawi. Mereka kan nggak punya hotel, mereka nggak punya rumah buat numpang, tinggal di masjid pelataran, namanya suffah. Namanya apa? Suffah. Jadi orang-orang yang tinggal di masjid ada tempatnya, namanya suffah, ashabus suffah. Orang-orang yang tinggal di suffah, mereka nginap di masjid Pak. Nanti kalau udah berapa lama mereka ngaji, pulanglah mereka ke rumahnya, ke kampungnya. Tujuannya tadi menyampaikan apa yang mereka kaji dari Nabi. Ngerti sama sini Pak? Nah, yang ada di Madinah atau di sekitarnya itu juga sama. Pada kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar nih bilang, saya punya tetangga di rumahnya beliau itu di awali itu di sekitar Masjid Kuba. Saya punya tetangga yang menjadi partner di dalam ngaji. Caranya gimana? Kan Nabi SAW tiap hari itu ngasih pengajian di Masjid Nabawi, ada aja yang nggak bisa sampein. Kadang-kadang ayat lah yang turun, ya, kadang-kadang disampaikan hadis. Nah itu Sayyidina Umar nih misalnya, beliau pergi ke Masjid Nabawi seharian tuh nungguin masjid, seharian ngaji sama Nabi. Hari ini ayat apa yang turun? Hadisnya apa yang disampaikan Nabi, beliau rekam ya. Nanti beliau pulang malam itu sama saudara, sama tetangganya ngasih sharing, berbagi ilmu seharian yang mereka dapat. Wajib betul Pak. Diskusiin lagi sama tetangga. Besoknya gantian. Sayyidina Umar yang kerja, dagang, macam-macam lah, cari duit. Tetangganya yang di masjid ngapain? Ngaji. Nanti kalau udah malam, tetangganya nyampeinlah kepada Sayyidina Umar apa yang sudah Nabi SAW sampaikan seharian. Jadi kalau begini nih Pak, masyarakat bisa sampai kayak gini. Oh, benar-benar nih. Ini kamu apa nih? Tadi Nanggerangkol udah jadi Madinah. Beneran Pak, ilmu agamanya hidup. Kenapa? Dari rumah, dari mulut ke mulut disampaikan terus.
Mereka yang dapat dari Nabi di masjid, Nabi nyampein ini, pulang ke rumah ngobrol sama istri anaknya. Tadi Nabi nyampein ini, tadi ayat turun begini. Sehingga rumah-rumahnya sahabat itu jadi pondok. Ya Pak ya? Saya bilang tadi nggak ada pondok pesantren secara lembaga itu nggak ada. Tapi rumah-rumahnya sahabat itulah pondok-pondok pesantren. Karena mereka punya jiwa sharing, berbagi gitu, nge-share, ngasih tahu, nggak cuma buat dirinya sendiri ngaji itu Pak. Kira-kira jelas nggak nih Pak? Nah, jadi manfaat kita ngaji selain untuk memperbaiki diri tadi ya, yang kedua Pak, buat berbagi. Jangan diem-diem aja Pak. Nanti pulang ngobrol dah sama bini. Nggak mesti bentuknya pengajian. Ayo Mak, kita ngaji dulu. Masya Allah, nggak usah begitu. Ngobrol di tempat tidur, ngobrol dipakai motor, kasih tahu anaknya. Anak apa cucu nih? Cucu deh. Kasih tahu cucunya, boleh. Tadi ada pengajian begini-gini. Tadi ada ilmu begini, tadi ada hadis Nabi begini, tadi ada cerita bagus begini. Sampai walau satu ayat kata Nabi, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Walau potongan hadis, apa mah nggak tahu-tahu. Kalau ada jiwa kayak gini nih, nanti Allah perbaiki rumah tangga Bapak. Allah perbaiki keturunan Bapak, Allah perbaiki semua. Kenapa? Karena ilmu agamanya dihidupin. Maaf ya Pak, ada fenomena gini. Bapak atau ibunya rajin ngaji, tapi anaknya di rumah nggak tahu agama. Banyak fenomena kayak gini. Banyak nggak Pak? Banyak. Alhamdulillah bapaknya udah rajin ngaji. Alhamdulillah ibunya udah rajin ngaji, pengajian di mana-mana ikut. Tapi di rumahnya enggak dikaji ilmu agamanya. Bapak ibunya sibuk cuma ibadah sendiri, baca Quran diri-diri, baca nggak diri-diri, zikir sendiri-sendiri. Orang rumah nggak tahu urusan, yang penting gue ibadah. Nah, yang kayak gini nih Pak, saya mau diperbaiki kita. Ya, termasuk jangan salah Pak, Ustadz juga begitu. Koar-koar ke sono, ngaji, ngajar, dakwah, ceramah lah. Di rumahnya nggak pernah bikin pengajian. Anaknya nggak, kemarin yang penting udah dikasih duit, yang penting udah disekolahin lah sama. Akhirnya banyak banget ya anak ustaz, anak kiai nggak kenal agama. Karena apa ya? Rumahnya nggak dihidupin ilmu agama, nggak pernah ngobrol sama anaknya tentang agama. Tahu-taunya marah ya bawaan kalau di rumah. Sholat lu, gitu doang. Nggak pernah diajarin kenapa sih harus sholat. Apa sih manfaatnya sholat? Ya kan? Apa sih nilai dari sholat itu sendiri? Oh itu nggak pernah kayak gitu nih Pak. Bawaannya kalau di rumah bawa marah-marah doang. Ngaji lu biar bener. Kenapa harus ngaji? Itu nggak pernah diobrolin. Nah coba Bapak deh, saya mau dimulai dari pengajian kita yang sedikit ini, tapi ngasih manfaat. Ya, pulang ngobrol. Ngobrol aja bilangnya, bukan ngaji, bukan ngobrol. Tadi pengajian ayah dapat pengajian ini. Tadi ayah pengajian bisa Pak insya Allah? Niat ayah berapa? Gimana kemarin ini? Insya Allah bisa? Mau punya keturunan soleh-soleha? Mau punya keluarga sakinah mawaddah warahmah? Datengin firman Allah di dalam rumah, datengin hadis Rasul dalam rumah. Ini beneran Pak, mujarab. Kalau karena Nabi yang bilang kalau ada satu kumpulan manusia nih kita di jamaah atau dua orang minimal namanya jamaah.
berkumpul, kemudian mempelajari ayat Allah, membaca ayat Allah, mempelajarinya, maka turun ketenangan, sakinah. Wa ghasyiyahumur rahmah, turun kasih sayang, rahmah, sakinah, mawadah, warahmah. Dari mana itu dapat? Bukan karena cinta doang, makan tuh cinta. Cintanya luntur kalau udah kawin, Pak. Tadinya kalau belum nikah, biasanya kita melihat orang yang kita mau jadiin pasangan tuh udah paling-paling deh. Paling cakep, paling baik, paling ramah. Tapi coba setelah nikah, setan mulai goda tuh. Yang di luar kayaknya lebih cakep dah. Yang di sinetron kayaknya lebih oke dah. Yang di film kayaknya lebih baik dah. Udah. Ngerti gak saya sih? Yang ngasih cinta, ketenangan, rahmat itu Allah. Tapi caranya gimana? Datengin firman Allah di dalam rumah. Firman Allah bukan hanya nyetel murotal, atau musir jin. Datengin ilmu agamanya gitu loh maksudnya. Ilmunya yang disampaikan Allah Rasul melalui para ulama nih, Bapak ajarin lagi. Bisa nggak, Pak? Insya Allah. Benar. Nanti lihat deh Bapak kalau mau jangan segan ngobrolin agama kayak keluarga, ngobrolin dunia yang agak segan. Ya, kadang-kadang tuh kita digoda sama setan. Ngobrolin handphone bisa, ngobrolin duit tiap hari, ngobrolin makanan tiap waktu. Tapi mau ngobrolin tentang akhirat tuh kayak gimana gitu. Nah, nanti kalau kita meninggal, begitu Bang ngomongnya. Pertama tuh kaki kita dingin. Cerita akhirat Pak, nggak usah takut bakal meninggal, tetap meninggal juga Pak. Bapak cerita nggak cerita, ya tetap meninggal. Ya, nanti kalau dikubur, nah itu ada yang dikasih nikmat, itu kuburannya jadi lega banget. Itu cerita, jadi menggunakan bahasa yang nyambung aja deh. Maksudnya nggak mesti harus Bapak tuh nyampein pakai dalilnya, nggak mesti. Yang penting nyampe. Bisa lah, insya Allah. Jangan sibuk ibadah sendirian. Ya Pak, jangan nikmat sendirian. Jangan, katanya mau sehidup sesorga. Ya, katanya mau sehidup sesurga. Maka harus benar-benar Bapak Ibu ini juga nyampe ke orang rumah dulu minimal. Syukur-syukur tambah ke teman-teman. Gini Pak, saya tanya sama Bapak, saya tanya jujur ya, kira-kira 20 tahun lagi masih duduk nggak kita di majelis ini? Saya nggak nanya 50 tahun lagi Pak, 20 tahun aja lagi. Sekarang 2026, 2046 ya Pak. Masih duduk nggak Pak? Kira-kira nih. Kalau menurut Bapak, wallahu a'lam ya kayaknya sih belum tentu bisa. Ya, maka kalau mau terus-terusan ada di pengajian, ayo ada regenerasi. Gimana caranya? Gimana caranya Pak? Bapak mulai sharing, nyampein isi pengajian-pengajian kita. Kenapa gitu? Karena yang bikin orang mau ngaji karena tertarik sama isinya. Yang bikin kuat ngaji ya. Kalau dia hanya tertarik sama makanannya, nanti gak ada makanan, gak ngaji lagi. Kalau dia cuma tertarik sama ketenaran penceramahnya, yang penceramahnya tuh terkenal misalnya, artis lah gitu ya. Dia datang cuma ketika ada penceramah yang kondang itu aja. Kalau gurunya udah nggak ada, nggak ngaji lagi deh. Bener nggak? Bener. Makanya yang bisa termotivasi itu yang benar-benar dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Gimana dia dapat hidayah? Ilmu. Pakai ilmu Pak. Nah, coba deh. Ini maaf nih Pak Ibnu. Ini live streaming di mana? Live streaming apa? Rekam.
Nanti diupload kan? Ya, di grup warga. Diupload di grup warga kemudian ada pasti nggak mungkin. Di kakak. Dipotong-potong sama Pak Ibu lagi. Nah, saya mau kasih tahu caranya kayak lebih mudah. Ya, jadi Pak Ibu nggak usah nonton dari awal sampai akhir. Contohnya ini saya kasih tahu caranya Pak ya. Bapak duduknya di situ. Setiap kali Bapak ngedengar Ustadz siapa aja buat saya aja ya. Ada hal yang bagus, Bapak lihat menitnya, catat. Itu aja caranya. Dan potongnya nggak boleh lebih dari 3 menit. 3 menit udah paling lama. Gitu potongannya. Ini kalau beneran mau di-share ya. Jadi cuma semenit, 2 menit, paling lama 3 menit. Baru bisa di-share. Nggak usah pakai aplikasi ini itu, nggak usah kan. Cuma pakai screen recorder aja. Boleh, bisa. Ini di-uploadnya di YouTube aja misalnya. Ya, kalau direkam panjang nih nanti. Lama-lama habis juga tuh memori kegedean. Ya, satu kali aja lama. Belum ngeditnya lagi. Masya Allah. Itu bikin ribet. Ya, saya punya kawan, Pak. Di salah satu masjid saya nggak sebut ya. Masya Allah. Kreatifnya begitu ya. Jadi beliau tuh kalau ada ustadz di masjidnya pengajian, dia pasang ini live streaming, dia dia bikin siaran langsung di YouTube. Ya, tapi dia duduk dekat situ, dekat apa ya? Handphone. Nanti ketika ustadz penting nih, kasih lihat menit ke-16, tulis 16. Lihat lagi penting nih, menit ke-23. Setelah pengajian itu nggak berapa lama udah ada potongannya, tak. Dikit aja, nggak usah semua pengajian dipotong-potong. Habis itu di share di grup WhatsApp. Dia punya 20 grup WhatsApp. Satu grup WhatsApp 250, 20 berapa? Goceng 5.000 orang seluruh Indonesia. Dia bikin akun dulu namanya Mustami Media dulu. Karena beliaunya udah sibuk kerja segala macam lah ya. Tapi begitu caranya. Dengan begitu tuh Pak, 5.000 orang itu grup sekedar buat menerima potongan-potongan kajian dari ustadz-ustadz. Nggak ada yang komen, nggak perlu komen, nggak perlu apa. Share aja. Sekedar terima itu. Senang banget orang-orang Pak. Dari sanalah ada namanya UAS Ustadz Abdul Somad. Potongan-potongan yang kecil itu, dulu Ustadz Abdul Somad sebelum menjadi UAS gitu ya. Itu potongan-potongan video Pak. Dulunya Ustadz Buya Yahya ya, sebelum punya Al-Bahjah yang puluhan cabang sekarang ini pondoknya, itu juga sama. Beliau punya kajian tanya jawab. Nah setiap pengajian itu panjang itu dipotong, share. Jadi orang kalau live streaming 1,5 jam, Bapak mau nonton nggak? Borong. Kalau bola baru tonton. Kalau film baru kita nonton. Biasanya begitu tuh. Tapi kalau pengajian udah diminta 2 jam, udah ada ogah. Pasti begitu. Tapi kalau 3 menit, kita tonton kita. Dan tidak salah, jangan salah Pak. Potongan-potongannya kayak gitu tuh. Ini cerita kawan saya yang bikin kayak gitu tuh caranya tuh Mustami Media tuh. Dia cuma share itu ke 20 grup. Setiap hari istiqomah setiap hari satu potong aja video. Dia potong satu kali pengajian satu potong. Setiap hari di share. Beda-beda itu. Itu ada yang tadinya terlibat riba. Makasih ya Bang, gara-gara video Ustadz Anu saya jadi tobat. Ada yang tadinya nggak sholat, jadi sholat. Ada yang tadinya nggak ke masjid, jadi rajin ke masjid. Bapak nggak tahu hidayah itu dari mana kita ini. Gitu Pak. Kalau memang mau benefitnya, kalau dia nikmat nih, si kawan saya nih, karena udah punya 20 grup, dia dapat duit dari mana? Dari YouTube satu, yang kedua dari nikmat. Dia ngiklan dia punya produk madu, share aja ke 20 grup. Nah, Indonesia. Laku madunya. Benefit di dunia akhirat paling cuma udah. Itu namanya bikin kolam kalau dalam bahasa marketing. Tapi yang saya mau bukan itu, yang saya tekankan itu adalah bisa nggak Pak? Kita ini
saling punya jiwa berbagi. Berbagi apa? Ilmu. Jangan buat bapak sendiri. Bisa insya Allah? Sekali lagi saya tanya nih, bisa insya Allah? Nah, ini panjang kali lebar kali tinggi ini saya ngomongin apa ya? Ngomongin itu dulu, mindsetnya biar benar dulu. Cara berpikirnya orang ngaji itu begitu, Pak. Ya, bukan sekedar yang penting gue ibadah, yang penting gue ngaji, yang penting gue yang bodo amat. Itu bukan mukmin. Orang beriman nggak begitu cara pikir. Ya, orang beriman dia pikir gimana sih biar rame, gimana biar yang belum ngaji bisa juga dapat pengajian. Ya, nah begitu caranya Pak. Insya Allah ya. Karena kita lanjutin pengajian kita masih mengenai iman kepada Allah, tentang sifat Allah. Ini sifat Allah adalah bagaimana tujuannya ya? Tujuannya biar kita ini mengenal Allah dengan benar, karena banyak orang salah paham tentang Allah. Salah paham tentang Allah. Ada yang nyangka Allah itu punya anak, seperti orang Nasrani. Ada yang nyangka Allah itu punya tangan, kaki, pala, seperti orang Yahudi, kayak raksasa gitu. Ada yang nyangka Allah itu punya banyak kaki tangan, gitu ya. Seperti dewa-dewa, macam-macam ya orang. Itu salah paham, salah kenal. Maka sifat-sifat ini biar gimana kita bisa memahami, mengenal Allah dengan benar ya. Wujud, yang namanya Tuhan itu harus ada. Allah wujud. Kidam artinya terdahulu. Enggak boleh yang namanya Tuhan itu ada awalnya. Kapan Allah lahir? Nah, itu enggak benar. Itu bukan Tuhan udah kalau udah ada awalnya ya. Bako enggak boleh ada akhirnya, enggak boleh kekal. Enggak boleh mati, harus kekal. Enggak boleh ada hilangnya, rusaknya enggak boleh. Yang namanya Tuhan itu enggak boleh hilang. Kalau Tuhan hilang tuh sepeda motor. Yang hilang tuh korek api itu hilang. Kalau Tuhan enggak boleh hilang, namanya bako. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadithi. Ini sudah juga saya bahas kemarin. Berbeda dengan ciptaannya. Gak boleh yang namanya Tuhan ada sedikit pun kesamaan sama makhluk. Gak boleh. Pokoknya yang namanya Tuhan, Allah itu harus beda. Nah sekarang yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Biasanya nih kalau dulu diartinya berdiri dengan dirinya sendiri. Ini arti terjemah zaman baheula. Dulu saya kalau belajar sifat 20, qiyamuhu binafsihi itu diartinya berdiri dengan sendiri. Maksudnya apa? Allah berdiri sendiri. Maksudnya apa coba? Emang Allah berdiri? Tadi begitu jadinya. Kalau salah ngejelasin. Iya, bahasa qiyamuhu binafsihi kalau diterjemah ke Arab, iya emang qiyamuhu artinya berdiri. Qiyam itu artinya berdiri. Binafsihi dengan dirinya sendiri. Secara bahasa letterlik emang begitu artinya. Tapi pemahamannya bukan begitu. Berdiri sendiri. Sama kayak tukang jamu, Pak. Nyonya Menir berdiri sejak 1928. Kuat bener Nyonya Menir. Berdiri 1928 sampai sekarang nggak duduk-duduk. Bener salah? Salah pemahaman gitu ya Pak ya. Nah, jadi maksudnya Allah itu qiyamuhu binafsihi itu kaya. Apa sih kaya Pak? Apa itu kaya? Di sini apa artinya kaya? Enggak, di sini nih di buku. Tidak. Tidak apa Pak? Memerlukan apapun siapapun. Yang namanya kaya itu nggak perlu. Selama masih perlu berarti belum kaya. Ya, ngerti Pak ya? Secara bahasa, secara agama memang begitu. Kaya itu ketika nggak perlu lagi terlalu kaya.
Kalau masih butuh, belum kaya. Nah, Allah itu maha kaya, artinya nggak butuh apapun. Allah nyiptain malaikat, apa karena dia butuh bantuan? Gue nggak sanggup nih, kata Allah misalnya, nauzubillah. Gue nggak sanggup nih ngurusin, ada yang ngurusin hujan ya, tuh Mikail ngurusin hujan ya, ada yang ngurusin orang mati ya, Israel. Apa begitu Pak? Enggak, Allah nyiptain malaikat justru untuk memperlihatkan bahwa dia mampu menciptakan makhluk yang gak pernah bikin dosa. Hanya sekedar pamer. Allah kan cuma pamer Pak. Dan bagi Allah pamer itu suatu keharusan. Harus pamerin bahwa dirinya Tuhan. Dan hanya dia yang boleh pamer. Kita mah gak boleh. Orang kita mah dari Allah semuanya. Yang boleh pamer cuman Allah, namanya mutakabir. Allah itu maha sombong, menyombongkan diri ya karena emang dia yang punya aja. Ya, nah maha kaya. Allah itu menciptakan malaikat buat pamer. Aku bisa nyiptain makhluk kayak gini nih, yang gak pernah maksiat. Nah, gitu. Bukan karena dia butuh sama malaikat. Ngerti Pak sampai sini? Nah ini wajib bagi Tuhan. Kalau Tuhan masih butuh makan sesajen, bukan Tuhan itu mah. Tuhan masih diempanin sama ayam, bukan Tuhan. Ya, Tuhan nggak butuh. Tuhan nggak butuh sama sholat kita. Itu baru benar tuh keyakinan kita terhadap Tuhan tuh. Yang butuh sholat kita Allah. Kita yang butuh sedekah kita Allah, kita yang butuh puasa kita juga. Allah nggak butuh. Itu namanya qiyamuhu binafsi. Kalau seluruh dunia alam semesta nggak ada yang taat sama Allah, sama sekali nggak mengurangi kerajaan Allah. Kalau semua dunia alam semesta taat ibadah kepada Allah, sama sekali gak nambah kerajaan Allah. Nah itu baru benar tuh keyakinan kayak gitu ya. Yang mau binasa namanya. Artinya Allah itu gak ada sangkut pautnya kita ibadah apa gak ibadah. Ya, kita taat apa kita gak taat. Gak ada sangkut pautnya, tetap aja dia Tuhan. Ya walaupun kita gak akui dia Tuhan, tetap aja Tuhan. Gitu Pak ya. Nah, jadi qiyamuhu binafsihi ini lawannya. Gak boleh kita meyakini Allah itu butuh sesuatu. Kalau dia itu bilang bahwa dia punya arsy singgasana, jangan diartiin singgasana tuh tempat duduk gede, mewah, dari emas. Itu mah singgasana makhluk. Berarti seolah kita meyakini Allah itu butuh tempat. Enggak. Arsy itu Allah ciptain cuma untuk menunjukkan kehebatannya, bukan karena dia butuh tempat. Ya Pak ya. Dia bikin, kalau kita bikin kursi karena butuh kursi. Kalau Allah punya kursi namanya ayatul kursi. Sebelumnya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah mencukupi luasnya langit dan bumi. Kursi yang mana? Apa Allah duduk berarti? Enggak, Pak. Kursi itu ciptaan Allah, namanya aja kursi. Tapi bukan kursi seperti yang kita gambarin, bukan. Namanya doang kursi. Dia menciptakan satu makhluk namanya kursi, bukan tempat duduk. Karena Allah nggak butuh. Emang Allah butuh mebel? Enggak ya? Allah butuh istri, butuh bini? Enggak. Ngapain Allah nyiptain anak? Kalau Allah nggak butuh anak. Kita ini butuh anak karena apa sih? Pengen ada penerus, gitu kan? Lah Allah kan nggak pernah mati, ngapain dia butuh anak? Ngapain dia nyiptain anak?
Gitu ya Pak ya. Nah itu makna dari qiyamuhu binafsihi. Di bawahnya ini bukti logis secara akal. Allah itu tidak memerlukan apapun dan siapapun adalah jika Tuhan masih memerlukan atau bergantung kepada sesuatu, maka pasti Tuhan itu memiliki kelemahan. Kalau Allah butuh kepada sesuatu, berarti Allah punya kelemahan dong. Kalau punya kelemahan bisa jadi Tuhan nggak Pak? Nggak bisa. Tuhan itu nggak boleh punya kelemahan. Gini loh Pak, Bapak paling lemah sama apa sih? Kita ini paling lemah sama apa sih? Sama kebutuhan kita. Kenapa kita bisa lemah di hadapan bini? Karena butuh. Kalau nggak butuh, udah sana. Gue cari yang lain. Misalnya, Bapak udah nggak lemah tuh langsung, gitu ya. Kenapa mau tuh kerja capek-capek, hujan-hujan, panas-panas, dimarahin bos lagi? Kenapa? Karena butuh. Kelemahan kita ada karena ada kebutuhan. Bener gak Ade? Iya. Sehingga kita bisa dikontrol kepada orang yang memegang kebutuhan kita. Itu Pak. Selama kita masih dipegang kebutuhan kita sama yang lain, pasti bisa dikontrol. Sampai sini bisa paham Pak? Tuhan gak boleh kayak gitu. Ya Allah, kalau nggak ngabulin, saya nggak mau sholat nih. Kata Allah, terserah. Karena kalau misalnya bisa digituin kan, nah berarti seolah Allah butuh sholat. Dan kalau gitu berarti Allah punya kelemahan nanti. Dan itu mustahil bagi Allah. Gak mungkin yang namanya Tuhan tuh bisa diancam-ancam pakai kebutuhannya. Ayo, kalau nggak nurut, Anda nggak kasih sholat ya. Kalau nggak nurut, Anda nggak kasih beras. Kalau nggak nurut, Anda nggak kasih gaji ya. Pasti kita bakal nurut. Nah begitu maksudnya. Ya itu secara logika aja. Adapun ayatnya dalil nakli kalau dulu dibilang ya. Qurannya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6 ditegaskan atau firman Allah, dan barang siapa berjuang untuk kebaikan, maka sesungguhnya ia berjuang untuk dirinya sendiri. Kalau kita jihad, kita ibadah, itu ibadah buat kita sendiri. Ya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya. Apa itu kaya? Apa itu kaya? Enggak perlu. Kaya itu enggak perlu terhadap seluruh alam semesta. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu benar-benar enggak butuh sama alam semesta. Jadi dia nyiptain dunia, akhirat, langit, bumi, surga, neraka bukan karena dia butuh diibadahin. Nah ini baru benar. Bukan karena dia butuh diakui sebagai Tuhan, tanpa ada yang mengakui dia sebagai Tuhan, tetap dia Tuhannya. Gitu Pak. Ya. Nah itulah Tuhan sejati. Maka sifatnya qiyamuhu binafsihi. Nah, baru nanti wahdaniyah dan seterusnya. Sebagaimana biasa, masih ada 1 menit kurang lebih 5 menit. Saya minta 3 menit dari Bapak, khususnya kita mau ngamalin bawa oleh pulang ayat Quran untuk diamalkan ya Pak ya. Sebagaimana jadi kasih tanda dulu, kita ngamalin ayat Quran yang dipilih sama Allah untuk mengabulkan doa kita yang pertama, sama untuk kita amalin kepada orang rumah, anak, istri, ya. Ada ayat-ayat untuk memperbaiki, untuk menjalani rumah tangga. Ada ayat-ayat untuk mendidik anak. Gimana biar kita mendidik anaknya pakai Quran. Ya, sebelumnya diperbaiki dulu duduknya. Kita mau doa dan ngobrol dulu sama Allah. Nanti masing-masing Bapak dapat 3 ayat ya. Tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, hadirkan lafaz Allah.
Alif lam ha. Ya, sebelum kita diajak ngobrol sama Allah, kita duluan ngobrol sama Allah. Angkat tangannya dengan khusyuk, persiapan untuk doa. Hadirkan lafaz alif lam ha ya Allah. Allah. Ikuti doa dari saya dengan lisan dan hati tanpa suara. Doa saya diikuti tanpa suara dengan lisan dan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, hamba yakin, seyakin-yakinnya Quran adalah solusi semua masalah. Quran adalah petunjuk hidup. Quran adalah sumber keberkahan dunia akhirat. Ya Allah, bimbing hamba dengan ayat-ayat-Mu, dengan Quran-Mu, agar Engkau ridho kepada hamba. Jangan pernah murka ya Allah, dan agar Engkau ampuni dosa-dosa hamba, dan agar silakan Bapak Ibu doa minta hajat, keperluannya, masalahnya, sampai dulu ke Allah. Yang punya masalah rumah tangga, ya Allah, sebut nama pasangannya. Yang punya masalah sama anak atau ingin anaknya soleh-solehah, sebut namanya. Yang punya hutang piutang, sebut Pak. Yang ingin bisnisnya dilancari, karirnya, ayo doa dulu sama Allah. Yang ingin sembuh dari penyakit, doa dulu Bapak Ibu. Sudah ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian baca Fatihah, ketika ihdinas siratal mustaqim minta petunjuk. Ihdina minta petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kasih 3 ayat atau 3 seri. Yang kuning ini yang Bapak lakukan nanti ke pasangan. Yang masih punya pasangan boleh, buat anaknya yang udah nikah juga boleh. Kemudian yang ini yang kunyit warnanya coklat-coklatan, ini untuk yang Bapak amalin ke anak ya. Kemudian yang ini yang biru ini untuk mendatangkan pertolongan dan keajaiban Allah ya. Masing-masing Bapak ambil satu, langsung digeser ya. Itu caranya, ambil satu, nanti di dalamnya ada ayat Quran surat berapa yang berapa Bapak baca, kemudian Bapak balik. Nah di baliknya ada tadaburnya.
ada hikmahnya, dan ada apa yang harus diamali. Ya, begitu aja. Bapak boleh foto buat pengingat, Bapak boleh tulis, yang penting diamali. Maaf ya. Tinggal geser aja. Kalau Bapak bawa buku tulis, boleh ditulis ayatnya, boleh. Nanti dicari Quran ayatnya, dan yang lebih penting apa yang diamali, buat dulunya yang diamali apa, ya. Ambil satu-satu, masing-masing satu, baru digeser, ya. Alhamdulillah Pak, Masya Allah. Ini saya ngamalin ayat kayak gini sehari satu-satu ya. Saya punya utang 23 juta lunas. Saya punya jamaah umroh gratis. Ada yang sembuh dari penyakit. Ada yang mau cerai nggak jadi. Hanya dengan ngamalin Quran Pak. Ajaib deh pokoknya. Quran itu luar biasa. Ya. Dan ini menjadi solusi dari semua masalah kita. Ya, Bapak Ibu, banyak yang utangnya dilunasin. Ada yang kemarin dapat reward dari kantornya. Ada yang udah lama orang nggak bayar utang. Ada bayar utang. Macam-macam. Buka yang biru itu untuk menjawab doa dan mendatangkan perintah Allah. Yang biru, yang kuning, yang kunyit. Nah, itu Bapak lakukan. Kalau bisa lakukan sekarang, tiap hari, setiap harinya itu dilakukan. Bukan ayatnya yang dibaca, bukan semata ayatnya dibaca berapa ribu kali, bukan, tapi isi kandungannya, ya, what to do-nya yang diamali, ya, artinya di belakangnya ada what to do yang diamali, nah itu Bapak amali. Ingat-ingat saya bawa oleh-oleh ayat ini yang diamali di PR buat di rumah, saya ngamalinnya apa, ke istri apa, ke anak apa, dan miracle yang mendatangkan pertolongan dan keajaiban Allah apa, nah itu Bapak amali, ya. Untuk kajian kita cukup akhiri sampai sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah baca ayatnya, Bapak ngucapin sami'na wa ata'na. Ya, sebutnya sami'na wa ata'na.